Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari bab istisna dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Berhubung kemarin itu ada yang request, jadi saya buatkan saja sekalian. Nah, jadi langsung saja kita mulai melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul mustasna bi illa al-muttasili. Hukum mustasna yang menggunakan illa yang sambung. Nah, yang dimaksud sambung ini contohnya itu seperti ini ya, buat kalian yang lupa. Contoh istisna yang mutasil itu seperti ja'a al-qaumu illa zaidan. Itu mutasil. Karena zaid itu merupakan bagian dari kaum, seperti itu. Nah, itu untuk yang mutasil. Nah, lawan dari mutasil itu adalah munqati', ya. Contohnya itu seperti ini. Ja'a al-qaumu illa al-khinzira. Telah datang suatu kaum kecuali hewan babi, misalkan seperti itu. Nah, berhubung hewan babi ini bukan bagian dari kaum, maka ini disebut sebagai istisna yang munqati'. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. In kana al-mustasna bi illa muttasilan falahu thalathu akhwalin. Manakala mustasna menggunakan illa itu sambung, maka dia memiliki 3 kondisi. Yang pertama, wujubun nasbi bi illa. Dia wajib dibaca nasab sebab illa. Yang kedua, wajawazun nasbi wal badaliyati. Boleh dibaca nasab. Nah, berhubung boleh, maka bisa juga dibaca rafa, ya. Wal badaliyati dan yang sejenis badal-badal. Nanti videonya insya Allah video selanjutnya, ya. Yang ketiga, wujubu ayyakuna ala hasbil awamili qablahu. Dia wajib menyesuaikan amil yang terletak sebelumnya. Jadi misalkan amil yang dikehendaki itu dibaca nasab, maka mustasnanya itu dibaca nasab. Manakala amil yang dikehendaki itu dibaca rafa, maka mustasnanya dibaca rafa. Ya, seperti itu. Nah, berhubung untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah bagian yang pertama saja, yakni yang wajib dibaca nasab sebab ilah, maka untuk bagian yang kedua dan bagian yang ketiga insya Allah ditunggu saja, ya. Insya Allah, kalau saya nggak lupa dan saya mood dan ada yang request. Nah, jadi kita bahas langsung. Mustasna dengan ilah itu wajib dibaca nasab dalam 2 kondisi. Yang pertama, ayyaqa fi kalamin tamin mujabin. Terletak pada kalam tam mujab. Nah, yang dimaksud kalam tam mujab itu apa? Itu nanti akan dibahas di sini, ya. Di sini lanjutannya sawaun ata'akhkhara 'anil mustasna minhu am taqaddama 'alaihi. Baik ketika mustasna itu terletak di akhir, ya, atau mustasna itu terletak di awal, ya, mendahului mustasna minhu. Fal awalu nahwu yanjahu at-talamidu illal kasula. Contoh yang pertama yakni ketika mustasna terletak di akhir adalah yanjahu at-talamidu illal kasula. At-talamidu di situ posisinya sebagai mustasna minhu. Kemudian yang al-kasula itu disebut sebagai mustasna atau yang dikecualikan. Seperti itu. Dan di sini istisnanya itu menggunakan illah. Dan sebagaimana keterangan, contoh ini adalah wajib dibaca nasab. Yang al-kasulanya itu loh wajib dibaca nasab. Yang menasabkan itu adalah illah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, watsani, di mana mustasna mendahului mustasna minhu. Jadi tidak sesuai kondisi normal. Contohnya adalah yanjahu illal kasula at-talamidu. Ya, seperti itu. Jadi illal kasula ditaruh di bagian awal yang mana itu adalah adat istisna serta mustasna. Kemudian yang at-talamidu yang posisinya sebagai mustasna minhu itu terletak di akhir. Nah, ini adalah kondisi pertama di mana mustasna itu wajib dibaca nasab, ya.
Nah, untuk keterangan tambahannya di sini wal muradu bin kalami atami ayakuna al mustasna minhu madhkuran fil kalami. Yang disebut sebagai kalam tam adalah mustasna minhu itu disebutkan di dalam kalam. Jadi gampangnya gini. Jadi strukturnya itu, struktur istisna itu lengkap, ada mustasna minhu, ada mustasna, semuanya disebut, ya. Seperti itu. Kemudian wabil mujabi ayyakuna al kalamu musbatan ghairu manfiyin wa fi hukmin nafyi an-nahyu. Kemudian yang disebut sebagai kalam yang mujab adalah kalam itu adalah kalam yang musbat, ya, bukan manfi. Kalau manfi itu biasanya diawali dengan huruf nafi, entah itu ma atau la atau yang lain, ya, misalkan seperti itu. Ghairu manfi, kemudian wa fi hukmin nafi an-nahyu. Begitu juga dia tidak didahului dengan nahi, misalkan la nahi atau yang sejenisnya. Wal istifhamu al-ingkari, serta kalam itu tidak diawali dengan istifham atau kata tanya yang fungsinya itu ingkar. Itu disebut sebagai kalam yang mujab, ya. Serta di sini wala farqa baina ayyakuna an-nafyu ma'nan aw bil adati. Tidak ada bedanya nafi itu secara makna atau menggunakan adat nafi, ya. Kama sata'lam, sebagaimana keterangan yang akan engkau ketahui. Nah, berhubung ada keterangan kama sata'lam, maka jangan sampai kalian men-skip bagian keterangan ini nantinya, ya. Itulah gunanya kenapa kita itu disuruh ngaji hatam, ya. Itu. Nah, lanjut untuk bagian yang kedua atau kondisi yang kedua di mana mustasna itu wajib dibaca nasab karena ilah. Adalah ayyaqa fi kalamin tamin manfiyin aw shibhi manfiyin wa yataqaddama 'alal mustasna minhu. Jadi mustasna terletak pada kalam tam yang manfi. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kalam tam itu ada mustasna minhu, ada mustasna, ya, itu lengkap. Kemudian bagian awalnya itu ditambahi dengan nafi, ya, atau syibih nafi, ya, serta mustasna minhunya itu terletak di akhir, ya. Jadi mustasnanya itu terletak di awal, yang mustasna minhu terletak di akhir. Di sini contohnya maja'a illa saliman ahadun. Maja'a tidak ada yang datang. Illa saliman kecuali hanya salim. Siapa yang tidak datang? Ahadun. Satupun orang tidak ada yang datang. Ya, illa saliman tadi kecuali salim. Nah, berhubung strukturnya itu seperti ini, di sini ada huruf nafi berupa ma, kemudian ada mustasna minhu berupa ahadun, ada mustasna berupa saliman. Nah, berhubung saliman ini berupa mustasna yang dinasabkan menggunakan ilah, maka nasabnya saliman ini itu wajib, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh tambahannya berupa syair wa maliya illa ala ahmad syi'atu wa maliya illa madhabal haqqi madhabu. Saya tidak memiliki golongan kecuali keluarganya Ahmad, dan saya tidak memiliki madhab kecuali madhab kebenaran. Oke. Ya, itu untuk artinya. Kemudian keterangan akhirnya yang terakhir ini fa in taqaddama al mustasna ala sifati mustasna minhu jaza nasbu mustasna bi illa wa jaza ja'luhu badalan minal mustasna minhu. Nah, untuk keterangan tambahannya ini itu sebenarnya itu jarang kita temui. Cuman untuk pengetahuan aja, manakala mustasna itu terletak mendahului sifat dari mustasna minhu, maka nasabnya mustasna menggunakan ilah itu hukumnya jawaz, boleh, ya, bukan wajib. Serta boleh menjadikan mustasna tadi yang menggunakan ilah tadi itu boleh dijadikan sebagai badal dari mustasna minhu. Di sini contohnya ma fil madrasati ahadun illa akhoka, ya, itu dibaca illa akhoka, boleh dibaca nasab, atau boleh dibaca illa akhuka, ya, itu boleh.
Kemudian yang kasurun ini itu merupakan sifat dari ahadun. Nah, sifat dari ahadun ini itu dipisah dengan mustasna serta adat istisna. Nah, ini kan contoh seperti ini kan jarang kita temui. Tapi ini buat pengetahuan, saya sampaikan saja ya seperti itu. Jadi sekian dulu untuk pembahasan bagian yang kedua kali ini dari bab istisna kitab Jami'ud Durus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah bagian yang ketiga akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.